Bismillahirrahmanirrahim. Murid santri dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Para pemirsa, alhamdulillah guru melanjutkan videonya kembali dengan judul Peradaban Baru bagian yang ke-6. Para pemirsa, semoga dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu mendapat perlindungan dari asuransinya masing-masing ya. Dan semoga selalu mendapatkan pertolongan dari ATM masing-masing agar kehidupan di dunia terutama di Indonesia kita selalu damai dan bahagia. Berterima kasihlah kepada asuransinya, karena apa? Dengan asuransi kehidupan kita akan menjadikan hidup lebih optimis ya. Jangan selalu perlindungan itu dari Tuhan loh ya. Kesrum ya. Ayo para murid dan santri, sebelum diterangkan, milih perlindungan dari asuransi atau milih perlindungan dari Tuhan? Ayo nanti komentar. Ingin dapat pertolongan dari Tuhan atau mendapatkan pertolongan dari anjungan tunai mandiri masing-masing? Ayo pilih mana? Dah terserah para pemirsa. Ayo para santri dan murid, dilanjut video ini. Sesuai dengan judul membahas peradaban. Setiap manusia, terutama kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu berharap mendapatkan keadaan yang damai, menjadikan ketentraman dan kebahagiaan di dunia. Disampaikan melalui video ini, kebahagiaan dan kedamaian dan ketentraman manusia, para pemirsa, itu tidak bisa kalian atau kita ini tunggal sendiri atau kita berkelompok atau bergerombol, tidak bisa. Karena negara ini sudah menjadikan satu kesatuan bagi bangsa Indonesia dan kita pun di dalamnya. Tatkala negara kita ini rusak sistemnya, pola pikir yang rusak, maka menjadikan bangsa manusia itu tak akan pernah mendapatkan kedamaian dan tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Karena ada konsep yang salah, pemahaman yang salah, perilaku yang salah, aturan yang salah. Nah, itulah perlunya guru menyampaikan. Dan ini harus kita merubah, para murid dan santri, juga para pemirsa. Tak akan pernah ada yang bisa merubah kecuali kita. Mengapa guru? Karena kesalahan sudah lama. Dan pemimpin kita pun tidak tahu. Orang-orang yang kita yakini sebagai guru pun juga tidak tahu. Dan orang tua yang membesarkan kita pun tidak pernah tahu. Sehingga kehidupan bangsa manusia, terutama di negara Republik Indonesia, guru sangat paham ya. Beratnya memikul beban ekonomi, permasalahan yang ada di negara ini. Tapi guru memastikan tak akan pernah satu pun rakyat atau umat atau pemimpin di Indonesia untuk menyelesaikan negaramu agar damai dan bahagia dan tentram, tidak ada. Karena orang-orang di luar sana tidak akan pernah tahu dari mana salahnya. Dia hanya melanjutkan yang rusak dilanjutkan semakin rusak dan rusak. Sudah tumbang dan hancur, sudah saya sampaikan bahwa negaramu sudah tidak ada. Ruhnya sudah mati. Jadi sudah berapa persen manusia itu jiwanya mati, tidak akan pernah mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, tidak akan pernah mengerti. Karena sudah terdidik sejak kecil tidak mengerti kebenaran itu apa. Maka sesuai dengan video ini, mulai volume bagian pertama sampai sekarang masuk ke 6. Semoga para pemirsa mampu merubah dirinya masing-masing dan akan kita bisa mempengaruhi dari lingkungan kita. Semoga pun juga video ini mampu membantu memberikan solusi bagi bangsa dan negara, terutama kalian yang masih usianya masih produktif atau usia-usia yang muda. Lantas bagi yang usia muda bagaimana guru? Anggap saja guru-guru kita atau orang-orang tua kita yang terdogma atau yang mengikuti
pola pikir kemarin-kemarin itu anggap aja produk-produk gagal ya. Jadi kita sudah menyadari sulitnya dibenahi karena apa? Sudah salah dan kaprah ya. Para murid dan santri masuk kepada hal yang pokok. Melanjutkan dari video yang kelima, bahwa peradaban kita yang sekarang ini dipengaruhi dan ditentukan orang-orang terdahulu. Yang menentukan adalah orang-orang terdahulu disebutlah pemimpin atau raja. Tatkala raja atau pemimpin itu salah langkah dan menjadikan satu barometer atau menjadikan satu hukum atau menjadikan undang-undang, tatkala itu salah, menjadilah salah sampai ratusan tahun selama manusia itu belum ada yang merubah. Demikian juga di negara manapun, juga di negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak manusia merasa pandai dan pintar, membuatlah aturan undang-undang dan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatkala undang-undang itu diatasnamakan dirinya dan kelompoknya, tatkala yang membuat undang-undang itu mati, undang-undang itu masih ditulis dan dijalankan, sehingga akan merusak dan menyakiti dan merusak regenerasinya masing-masing. Bahkan menghancurkan dari keturunan yang membuat itu sendiri. Itulah resiko dari pemimpin yang tidak mempunyai kapasitas, pemimpin yang tidak mempunyai kepedulian, pemimpin yang intelektualnya rendah, pemimpin yang mementingkan nafsu, harta, dan kelompok-kelompoknya. Maka melalui video ini guru memberi pemahaman khususnya murid dan santri. Tatkala Anda dimanapun, kalau ada kepercayaan dari siapapun, hati-hati dalam menentukan kebijakan. Kalau Anda mempengaruhi orang banyak, kebijakan Anda kau pentingkan untuk dirimu sendiri, fatal kepada generasi, termasuk generasi Anda. Maka hati-hati dan sangat hati-hati. Kembali lagi mengulas dari sejarah yang salah, sampai negara kita hancur seperti ini, kedamaian, ketentraman tidak akan pernah ada bahagia di negara kita. Karena salahnya sudah begitu lama. Salahnya dari mana guru? Guru memberikan ilustrasi gambar yang begitu sederhana, tidak baik. Semoga dari video ini nanti mampu memberi solusi, memberi sudut pandang bagi para murid dan santri dan para pemirsa. Dan guru menyampaikan juga dari video ini para pemirsa bisa di-download dan bisa kalian gabungkan dengan video-video yang lama. Artinya video dengan peradaban baru ini bisa Anda susun dengan video yang lain. Karena sangat sulitnya dan sangat luasnya dan sangat mestinya yang harus dibuka guru. Sehingga guru tidak bisa tartil untuk menyusunnya. Semoga para pemirsa yang mempunyai kemampuan atau yang mempunyai kredibilitas untuk menyusun apa yang aku sampaikan, semoga bermanfaat kepada kehidupan yang akan datang. Baik, kita beri gambar sedikit agar bermanfaat. Inilah para murid dan santri ya, juga para pemirsa. Bismillah, assalamualaikum para leluhur. Ridho pangestu panjenengan sedaya, mohon maaf bila ini masih sedikit mengulas atau mengutik hal-hal yang tidak baik bagi panjenengan sedaya. Sekali lagi saya mohon maaf di alam dunia ini karena ini harus saya sampaikan. Semoga setelah video ini saya sampaikan, semoga tidak mengupas ini lagi. Semoga video ini yang terakhir saya mengupas atau mencuplik dari menceritakan kesalahan dari para leluhur kita. Para pemirsa, sebelum saya ulas ini, dari video yang lain sudah diulas. Ada pemahaman atau budaya dari negara kita, terutama kita dari Jawa, ada makna, ada filsafat. Sebagai anak atau sebagai putra, kita sering mempunyai budaya yang disebut mikul dhuwur mendem jero. Apa artinya para pemirsa? Kita sebagai orang Jawa atau kita sebagai orang pribumi Pancasila, kita itu mempunyai perilaku ya. Kalau ada orang tua kita atau pemimpin kita itu kalau ada kesalahan, kita selalu menutupinya. Nah,
Karakter budaya seperti itulah menjadikan fatal di peradaban di negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti apa yang terjadi dari peradaban masa lampau. Orang-orang tua kita melakukan atau menjalankan suatu kehidupan yang salah, ditutupi dan ditutupi sampai kurang lebih 700 tahun sampai sekarang belum terkupas, sehingga generasinya, keturunannya pun tidak akan pernah ada yang tahu, sehingga kita asalnya rukun, asalnya satu generasi, kita tercerai-berai karena sejarah yang tertutupi. Karena yaitu kita mempunyai makna keluhuran yang baik, tapi kebaikan itu menjadikan bunuh diri kepada generasi kita. Dan dari kebaikan dari orang-orang pribumi Pancasila, karena ada makna filsafat, mikul dur mendem jero, dan di situ dimainkan dari orang-orang yang berkepentingan, terutama penjajah dan penipu di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga penipu dan penjajah sangat mudah menaklukkan bangsa kita karena kita mempunyai budaya seperti itu. Sedikit diulas oleh guru dengan membuka tabir-tabir dari leluhur kita. Semoga kita ke depan, meskipun kita sebagai orang tua atau kita menjadi pemimpin, tatkala kita menerima atau melakukan kesalahan, disampaikan kepada publik atau dihujat orang, pandai-pandailah kita menyadari demi peradaban ke depan, agar semua akan tahu, sehingga kehidupan transparan. Dengan kehidupan yang jelas itulah masa depan generasi kita akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman, khususnya di bumi Pancasila ini. Para murid dan santri, dari gambar ini guru memakai gambar yang sangat sederhana. Mungkin para pemirsa sedikit tertawa atau tersenyum. Guru gambar kok kayak gendruwo. Ya, enggak boleh digambar dengan sesuai yang baik, tidak dibolehkan. Sebagai ilustrasi mempermudahkan penalaran pemahaman pikiran para pemirsa. Para santri dan murid, satu contoh begini. Masa lampau ada di suatu kerajaan, para leluhur kita punya kerajaan yang sangat besar ya. Inilah, maka kehidupan itu dimulai dari keluarga. Sama kita semua, tatkala keluarga kita carut dan marut, rusaklah cucu-cucu kita. Nah, ini yang terjadi dari leluhur kita. Assalamualaikum, seperti di sini. Inilah ada cerita dari apa yang terjadi dari leluhur kita, dari pemimpin suatu kerajaan. Permisi Romo. Nah, sebenarnya kalau ditinjau sebagai status raja, itu memang hal yang wajar mempunyai istri lebih. Tapi karena lebihnya ini melampaui dan tidak tertata, sehingga menjadikan sesuatu hal yang tidak baik. Dengan singkat sederhana, ada seorang raja, kekuasaannya yang sangat besar, hartanya yang sangat banyak. Terjadilah di situ ada namanya selir. Kita sebagai manusia tahu ya, bahwa istri yang resmi dari raja itu namanya permaisuri. Tapi orang-orang terdahulu, leluhur kita asalnya dari sini. Ini dari Majapahit, dari leluhur kita. Ada permaisuri di sini satu. Selir yang dikupas oleh guru hanya 2. Guru tidak mempunyai data lagi sebenarnya selir dari leluhur kita dulu ada berapa. Tapi guru tidak mengupas karena guru tidak mau masuk terlalu dalam. Karena dari sejarah yang inilah nanti yang kita benahi. Karena dari sejarah inilah yang mempengaruhi sampai sekarang carut dan marut. Sehingga kedamaian, kebahagiaan, ketentraman di Pancasila tidak ada. Para pemirsa, ini seorang bapak. Mempunyai status, mempunyai jabatan pemimpin yang besar. Kekuasaannya yang sangat luas. Mempunyai istri yang resmi. Di sini mempunyai keturunan. Yang jadi repot, pemimpin orang tua kita dulu mempunyai namanya selir. Nah, 2 selir ini yang satu menurunkan generasi, yang satu juga menurunkan generasi. Dari secara roh dan hukum yang berlaku di suatu kerajaan, yang boleh meneruskan dan melanjutkan pemimpin atau memimpin suatu negara atau raja itu dari permaisuri ini. Namun kembali lagi karena ini pun juga manusia, selir ini manusia, anaknya juga manusia. Yang jadi problem
sejarah yang terpendam dari selir yang kedua ini dipengaruhi dari orang lain, dari negara lain, maka menuntutlah kepada orang tuanya. Nah, sejak itulah sejarah sampai sekarang terpendam. Ada sedikit sejarah tapi tidak jelas. Inilah para pemirsa sejarahnya. Satu contoh. Yang selir ini dari Jawa, menurunkan putra. Tapi bapaknya dari raja. Yang ini dari Jawa, menurunkan generasi dari Jawa. Yang selir satu, ini dari Manca. Yang tidak disadari mungkin orang-orang terdahulu, mungkin lena leluhur kita. Bahwa tatkala seorang raja atau pemimpin meminang seorang wanita, tatkala di sini menghasilkan keturunan, ini ada mempunyai hak waris. Inilah problemnya para pemirsa. Nah, inilah problemnya dari dua jalur inilah nanti yang mempengaruhi sampai sekarang mempengaruhi dunia ya dua ini. Asalnya di situ. Di sini menjadi sosok panutan karena ini dimaknakan keturunan raja sehingga rakyat tak akan pernah membantah. Rakyat pun tunduk dan patuh karena ada nilai keturunan raja. Dengan adanya serik dan dengki, kong kali kong, banyak hal politik, keinginan, sehingga di sini selir yang satu, selir yang dua menuntut kepada orang tua. Nah, disinilah mulai ada permusuhan ini. Terjadinya dalam cerita sejarah yang kalian sering mendengarkan, ada film yang disebut Gambaran Wali Songo. Meskipun film itu sedikit benar, tapi banyak cerita yang salah kaprah para murid dan santri. Nah, sejak adanya peristiwa inilah kerusakan dan terus dan menerus sampai sekarang yang sangat fatal para murid dan santri. Kedua sosok ini bermain dan berkolaborasi dengan negara-negara lain, membuatlah sistem yang namanya agama ini. Jadi agama itu pada hakikatnya pelopornya kedua ini tetap masih ada leluhur kita yang di Jawa juga. Tapi pelaku dari sejarah asalnya kalau ditarik dari sejarah kerajaan kedua-dua ini. Mungkin para pemirsa sedikit tahu yang sebelah sini ini kan dari Cempo ini. Nah, Cempo mungkin ada nyebut dari Mongol, ada yang nyebut dari Chinese ini. Nah, inilah yang jadi problem. Untuk meluruskan sejarah agar khususnya murid dan santri, di luar sana banyak orang bercerita, apapun ceritanya, guru memastikan semua tidak bisa diluruskan para murid ya. Tapi guru berpesan kepada murid, apa yang sudah aku sampaikan meskipun tidak jelas, pakai patokan. Ya, nanti diulas lebih dalam. Dari kong kali kong inilah kerajaan ini dirusak. Intinya pada hakikatnya dengan politik ingin menguasai tahta dan harta. Untuk menguasai tahta dan harta, untuk merebut warisan, bermainlah di sini namanya agama yang kita yakini kemarin sampai sekarang ini. Maka tak akan pernah ada yang tahu agama itu dari mana, konsepnya dari mana. Satu contoh nanti diulas oleh guru agama Islam. Bagaimana cara membuatnya, rumusnya dari mana, substansinya dari mana. Itu tidak akan pernah ada yang tahu kecuali dari orang Jawa. Nanti dengan perlahan dibongkar oleh guru ya. Tatkala dari permainan ini, bila ditarik tahun, para pemirsa ya, sejak dari tahun 2000 Masehi kemarin, bila mundur, guru memprediksikan 650 tahun dari kerusakannya Majapahit itu. Guru berpesan kepada murid dan santri, bila di luar sana ada permainan angka, jangan heran. Karena angka itu sudah dimainkan dari orang-orang terdahulu, dan orang-orang yang mempermainkan permainan angka di Guba dan di Guba, itu pun juga pelaku dunia dan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempengaruhi negara. Jadi semua satu contoh, kerajaan Islam katanya Hijriah 1444. Itu pun juga rekayasa para pemirsa. Karena itu sudah permainan. Guru untuk masuk sampai ke 650, data guru tidak banyak para pemirsa. Nanti diulaskan. Sebagai patokan ini para murid dan santri ini ya. Bila suatu kerajaan di Indonesia khususnya di Jawa
sebutan atau gelaran raja. Nah, inilah para pemirsa yang Anda harus buat barometer patokan untuk menggali sejarah. Semoga video ini membantu saudara-saudara kita yang ingin mencari sejarah agar ketemu. Meskipun tidak valid, tapi ini saya pastikan akan mampu membantu dan memberi jawaban. Kalau toh sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada namanya Kasultanan, disebutlah Sultan Pemimpin. Sultan ini kan gelar suatu sistem Islam. Sejak kapan di Jawa ini ada kesultanan? Padahal sebelum ada kesultanan, semua gelarnya raja. Mengapa guru kok ada sultan? Inilah menandakan dan sudah dipastikan. Tatkala tahta harta warisan ini dirusak, semua digubah agar kamuflase tidak terdeteksi. Adanya kamuflase untuk menguasai harta yang ada di Jawa, termasuk dari kelompok ini ingin menguasai harta-harta yang ada dari kerajaan Majapahit. Yang jadi problem para pemirsa, dari kedua ini pun juga masih punya generasi lagi. Dan dari permaisuri ini masih punya keturunan. Nah, inilah sampai sekarang jiwa dan ruh DNA di Jawa, di Indonesia. Kalian bertikai dan bertikai, ini sampai sekarang tidak ketemu. Pada hakikatnya kita asalnya dari leluhur yang sama. Karena dari pelaku inilah dulu, sampai sekarang kita sampai berkelahi. Kita mendapatkan fitnah yang kalian imani yang atas nama agama itu. Nah, ini loh problemnya. Lantas bagaimana guru? Maka ini nanti guru menyiapkan, kita akan membentuk dan menciptakan peradaban baru. Peradaban yang dibuat orang-orang dengan atas nama kepentingan harta dan tahta. Kita tinggal dengan perlahan. Maka guru sudah memastikan bahwa agama ini yang membuat dari pelopor-pelopor, mereka adalah orang-orang pendosa. Sehingga umat yang mengikuti pun tak akan pernah ada kerahmatan dan kedamaian yang mengikuti agama seperti itu. Karena start awalnya itu ingin meraih harta dan tahta. Dia ingin merebut warisan karena mendapatkan suatu hal-hal yang tidak benar dari kedua sosok ini. Nah, inilah para murid santri, tinggal para pemirsa, Anda kalau sekarang di dunia ruh dan jiwamu dari golongan yang dari sini, atau Anda dari sini, atau Anda dari sini. Bila ditarik 1, 2, 3, inilah yang mempengaruhi DNA di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu ini membuat politik atas nama agama dan banyak hal yang dimasukkan aturan undang-undang. Tapi jangan lupa, dari generasi permaisuri ini pun juga membuat statement. Tapi jangan lupa para murid dan santri juga para pemirsa. Bagi orang-orang yang masih kredibilitas mengikuti jejaknya sang raja, maka ruh atau DNA dari yang mempunyai karakter hormat mengikuti jejaknya raja, DNA-nya sampai sekarang selalu mantau perbuatan dari orang-orang pelaku agama, perusak moral, perusak negara, perusak sistem. Dan ini rata-rata kehidupannya senyawa dengan ini, karakternya hampir senyawa. Meskipun nilainya jumlahnya tidak banyak, rata-rata menjadi orang-orang kredibilitas. Rata-rata mempunyai kecerdasan. Kedua ini DNA-nya di sini. Bila disimpulkan sederhana, DNA yang kuat, ruh karakter yang di Jawa hanya 3. 1 dari generasi sang raja, yang 2, 3 generasi dari permaisuri. Nah, inilah para murid dan santri. Yang penting Anda harus, bila ada manusia menerangkan bahwa agama Islam itu dari Arab, tanyakan raja pertama yang membawa agama Islam, itu raja siapa? Kerajaannya kalau sultan, apakah ada di Arab itu sultan? Kalau di Arab ada sultan, dibuat tahun berapa? Gali sampai di situ. Guru memastikan semua hoax, semua palsu dan bohong. Negara tertipu, kalian tertipu, dunia ditipu dari orang-orang terdahulu. Dan tipuan itu sampai sekarang dimainkan, dipakai orang-orang dari jalur ini.
Nah, ini yang paling penting para murid dan santri, dari jalur ini dan jalur ini membuatlah namanya sistem sampai sekarang menjadilah kelompok-kelompok yang disebut torikot, 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 torikot. Maka torikot-torikot yang atas nama agama itu pada dasar sejarahnya itu dari generasi ini mempertahankan kerajaan tahta dan hartanya agar tidak dimiliki atau tidak diambil dari keturunan permaisuri, agar tidak diketahui dari pengikutnya raja, membuatlah kelompok namanya jamaah-jamaah yang disebut jamaah torikot-torikot. Kalau tidak percaya, lihatlah semua jamaah atas nama torikot selalu isinya dogma dan memperkuat kelompok dan golongannya, itu jalurnya dari sini ini para pemirsa. Lantas sekarang Anda posisi di mana? Nah, itulah para murid dan santri, mengapa banyaknya torikot. Itu sejarahnya dari situ untuk mempertahankan konsepnya agar mampu menguasai orang lain, mampu menguasai harta. Fakta percaya dan tidak percaya, lihatlah dimanapun ada kalimat kata torikot, kelompok jamaah. Murid dan santrinya kalian hanya jadi perasan dan ATM orang-orang itu. Sehingga kalian didogma tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Bahkan Anda disumpah tidak boleh keluar dari kelompok dan golongannya. Itulah sejarah permainan masa lampau sampai sekarang. Dan ini merusak dari segi-segi kehidupan dan sendi-sendi moral yang ada di negara kehidupan. Lantas bagaimana, guru? Maka ini harus kita sampaikan dan ini harus kita luruskan dan ini pun harus kita rubah. Tinggal para pemirsa, Anda masih terjebak dari kelompok torikot-torikot seperti itu, atau Anda sudah mampu melepaskan diri Anda. Bila Anda belum mampu melepaskan, Anda artinya sudah terkungkung dan terdogma bahwa Anda lah mewarisi hal-hal yang tidak benar, warisan dari orang-orang terdahulu. Itulah para murid dan santri, pentingnya ini diulas guru dan nanti akan dilanjut video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.